warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Mufassir qala ta'ala wa la taj'alullaha 'urdatan. Ketemu semua halaman 61 di tengah. Wa la taj'alullaha, dan jangan menjadikan oleh kamu semua Allah akan nama Allah, 'urdatan akan penghalang, li aymanikum bagi sumpah-sumpah kamu, antabaru bahwa berbuat baik oleh kamu semua, watattaqu dan bertakwa, watuslihu dan mendamaikan olehmu, bainan nas di antara manusia yang bertikai. Ay wala taj'alu dzikrallahi mani'an, yakni jangan menjadikan olehmu akan menyebut nama Allah mani'an akan penghalang, bisa babi aimanikum dengan sebab sumpah-sumpah kamu, min antabaru daripada bahwa berbuat baik oleh kamu, watattaqu dan bertakwa oleh kamu, watuslihu dan berbuat mendamaikan, bainan nasi di antara manusia. Qala Ibnu Abbasin, berkata oleh Imam Ibnu Abbas, irji'u ila ma huwa khairul lakum, yakni kembalilah kamu kepada apa yang dia itu lebih baik bagimu, wa kafiru yaminakum dan bayar kafaratlah oleh kamu yaminakum akan sumpah kamu. Nazalat hadhil ayah fi sya'ni Abdullah bin Rawaha, turun oleh ini ayat pada perihal Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Fa innahu halafa billahi, maka sesungguhnya Abdullah bin Rawaha yaitu pernah bersumpah ia dengan nama Allah, alla yuhsina ila ukhtihi, bahwa ia tidak akan berbuat baik kepada saudara perempuannya, wa khotanihi dan iparnya, ay zauji ukhtihi yakni suami saudara perempuannya, Bashir bin Nu'man, Bashir bin Nu'man, wa la yukallimahuma, dan tidak akan mengajak bicara oleh Abdullah bin Rawaha akan keduanya, Bashir dan saudaranya dia, wala yuslihu bainahuma, dan tidak mendamaikan dia antara keduanya. Fakana idza qila lahu fis sulhi, maka ada oleh Abdullah bin Rawaha, yaitu apabila dikatakan baginya pada berdamai, yaqulu, maka berkata oleh Abdullah, qad halaftu billah, sungguh aku pernah bersumpah dengan nama Allah, an la af'ala, bahwa aku tidak mengerjakan akan anu.
fala yahillu li an la abirra fi yamini, maka tidak boleh bagiku oleh bahwa tidak berbuat baik oleh aku pada sumpahku. Wallahu sami'un biyaminikum, dan adapun Allah yaitu maha mendengar dengan sumpahmu, bitarkil ihsani, dengan meninggalkan berbuat kebajikan, alimun, lagi maha tahu, biniyatikum, dengan niat kamu, wa bi kafaratil yamini, dan dengan kafarat sumpah. La yu'akhidhukumullahu, shadaqallahu adzim. Segini kita beda dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas Majelis Nurul Fikri yang mulia, pagi ini kita memasuki tafsir Munir pada pembahasan ayat masih surat Al-Baqarah ayat 224. Pertemuan yang lalu dijelaskan wa basyiril mu'minin, ujung ayatnya 223. Beri kabar olehmu kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin itu, saudara, ada 3 indikator berbicara keimanan dia bagus. Itu orang mukmin. Ada 3. Mana? Antabaru, 2 watattaqu, 3 watuslihu bainan nas. Orang mukmin itu yang pertama, dia gemar berbuat baik. Berbuat baik itu demen. Bir matma'anna bihil qalb, kebaikan itu yang membuat nyaman di hati. Berbeda dengan dosa, yaitu mengganjal di hati, nggak enak dosa, tidak tenang, tidak nyaman. Perbedaan yang sangat mudah. Kita kumpul di rumah dengan istri, rumah kita ada yang mengetuk, tok tok maliku, begitu. Kita bakal bilang sama istri kita, Neng, coba dibuka, siapa itu yang datang, dengan perasaan yang tidak ada gundah, tenang, biasa. Ternyata dibuka teman SMA kita, lalu tambah tenang, tambah asik, tambah enak. Itu namanya bir, kebaikan. Dan itu orang mukmin demen ama kebaikan karena dia menenangkan jiwa. Lain dengan dosa. Kalau dosa, kita di rumah dengan selingkuhan, berdua, ada yang ngetok pintunya, kira-kira bagaimana tuh? Udah pusat, udah bingung, ngumpet di mana, petakan kecil, di kolong ranjang kagak ada kolongnya, mau kemana? Itu namanya dosa, tidak menenteramkan jiwa. Orang mukmin senang berbuat kebaikan, itu 1. 2, orang mukmin itu kesenangannya watattaqu, bertakwa, baik takwa zahir maupun takwa batin. Takwa zahir, takwa yang dilakukan oleh anggota tubuh, sholat, ngaji,
namanya takwa zahir. Takwa batin menghilangkan riya, dengki, sombong, macam-macam daripada penyakit hati, namanya disebut takwa batin. Dan orang mukmin dia selalu berupaya mengimplementasikan keimanan dengan mempraktekkan ketakwaan. Ini ciri orang mukmin begitu. Ketiga, wa tuslihu bainan nas, demen mendamaikan orang yang bertikai, tidak mengadu domba, malah menghasut dan menyulut keributan. Orang mukmin demen kalau ada orang ribut, bohong boleh. Si A sama si B ribut, orang mukmin tuh melalui bohong diajarkan oleh agama. Kata kita masih A, ente tuh katanya orang baik, kata si B. Apaan? Kata si A nyela-nyela, bohong, gua dengar dari kuping gua. Dia abang nih bagus, akhlaknya begini. Itu biar akur. Yang di sini diomong juga, abang nih bagus, kata si A. Apaan dia nyela saya? Enggak, saya dengar nggak pernah nyela-nyela, dia bagus. Ini tujuannya islah, biar damai. Orang beriman itu demen kebaikan, demen menaburkan kebaikan, demen bertakwa, demen perdamaian. Iman senang dengan kedamaian, senang dengan ketakwaan, dan senang dengan kebaikan. Itu wa basyiril mukminin. Terakhir ayat. Memasuki ayat kita, dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kita sebagai orang beriman, sebagaimana tadi, cinta kebaikan, cinta ketakwaan, cinta kedamaian, tidak boleh ada orang ribut. Maka seringkali di dalam kehidupan sehari-hari nama Allah kita sebut untuk menjadi penguat ucapan dan perbuatan kita. Untuk penguat, yakni bersumpah dengan nama Allah. Kita sering dalam kehidupan, lebih-lebih bangsa Arab, sering wallahi, demi Allah. Itu sering kalimat itu terlontar dari mulut. Untuk apa? Untuk menegaskan dan menguatkan pernyataan yang dilontarkan oleh kita, supaya orang itu percaya, maka dikuatkan dan disokong omongan itu dengan demi Allah, saya berjanji akan mensejahterakan rakyat yang nurut dan akan memenjarakan rakyat yang kagak nurut. Janjinya pakai demi, tinggal pilih mau sejahtera mau penjara, silakan milih mana. Begitu, demi Allah. Itu pejabat-pejabat kalau sumpah jabatan, demi Allah. DPR begitu, demi Allah. Begitu. Ini dikit-dikit demi Allah. Ini kalimat demi Allah terkadang dilontarkan dalam keadaan emosi. Kebaikan yang sudah menjadi rutinitas seorang mukmin terkadang terhalang
oleh sumpah serapah yang dia ucapkan. Kita sering sedekah sama si anu, kita bagi tetangga kita yang susah, kita kasih apa aja, kita kasih. Panen duren kita bagi duren, panen pisang bagi pisang, panen mangga bagi mangga, baik sama tetangga. Lalu tetangga kelakuannya kurang ajar, air susu dibalas air tuba. Kita udah hobi kebaikan, tapi karena kejadian yang ada, akhirnya kebaikan ini terbatas oleh sumpah serapah kita. Demi Allah, mulai hari ini saya tidak bakalan bagi pisang lagi. Tetangga model kayak begitu, pakai bahasa demi Allah. Kebaikan yang sudah menjadi rutinitas, bingung kalau kita bagi, melanggar sumpah. Kalau sumpah dilanggar, kalau kita bertahan dengan sumpah, kita terhalang dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Bagaimana sikap kayak begini? Kalau saya bertahan dengan sumpah, yang tadinya demen sedekah jadi kagak sedekah, dan itu kerugian bagi orang mukmin. Jadi berhenti bersedekah. Tapi kalau bertahan mengamalkan sumpah demi Allah, kita enggak sedekah. Kalau kita sedekah, melanggar pernyataan yang kita lontarkan pakai nama Allah. Bagaimana bila masuk pada kasus kayak model begini? Sebagai orang yang beriman, kata Allah, wala taj'alullaha urdatan li aimanikum antabarru. Apa maknanya? Jangan jadikan demi Allah itu sebagai tembok besar yang menghalangi amal soleh kita, dikarenakan kita bersumpah atas nama Allah sehingga kita tidak menjadi orang yang berbuat kebajikan. Bahasa gampangnya, bila Anda bersumpah untuk meninggalkan kebaikan, maka sumpahmu jangan jadi penghalang sehingga labrak aja, terabas aja sumpahmu, dan Anda terus berbuat menaburkan kebaikan. Begitu kata Allah. Jangan takut, sumpahnya labrak saja, sumpahnya terabas saja, langgar saja, sumpah itu demi terus menabur kebajikan. Sehingga kalau kita bersumpah demi Allah saya gak bakal sedekah lagi sama si anu, kata Allah, jangan sumpah itu menjadi penghalang Anda baik. Terus aja berbuat baik, sumpahmu kau langgar, tapi tentu bayar kafarat. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan hadis,
juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim daripada Sayyidina Ibnu Samurah, beliau pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, ya Ibnu Samurah, idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha falyati billadhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Kata Nabi, wahai Ibnu Samurah, manakala Anda bersumpah atas nama Allah, pakai demi Allah, namun melanggarnya lebih baik daripada bertahan dengan sumpah, labrak itu sumpah, terabas itu sumpah. Kerjakan yang lebih baik sebagai seorang mukmin, namun bayar kafaratlah Anda. Begitu juga di dalam Sunan An-Nasa'i, di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad riwayatkan hadis. An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati billadhi huwa khair wal yukaffir an yamini. Kata Nabi, siapa orang yang bersumpah demi Allah lalu dia pandang melanggar sumpah lebih baik daripada bertahan dengan sumpahnya, maka langgar saja sumpah, kerjakan yang lebih baik, bayar kafarat. Kenapa? Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran pada Al-Baqarah 224, wala taj'alullaha urdatan li aimanikum antabaru. Kedua, orang mukmin demen berbuat ketakwaan. Takwa itu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana kalau sumpahnya mengerjakan maksiat? Enggak ada. Kalau mengerjakan maksiat, lawan aja. Demi Allah, mulai hari ini saya nggak bakalan ngajak ngomong sama si Udin, sebab dia waktu saya nyalon RT kagak milih saya, padahal dulu saya banyak bantu waktu banjir. Ini RT ngambek. Iya boleh saja, tapi pakai demi Allah. Ini bagaimana? Diterabas sumpah bayar kafarat, bertahan dengan sumpah kagak bagus, diem-dieman. Bagaimana nih? Kata Allah, wala taj'alullaha urdatan bi aymanikum antattaku. Kan udah tabaru tadi. 3, wa tuslihu bainan nas. Ada orang ribut si A sama si B, dulu berkumpul sama kita, sekarang ribut. Biasa kalau udah pindah partai lain omongan, emang begitu. Sekarang ribut sama kita, sekarang dia lagi gontok-gontokan. Lalu kita waktu itu kita ngomong, demi Allah gua nggak bakalan damein, gua nggak bakal belain
kalau kejadian apa aja sama dia. Sekarang ngeribut, kita dimintain tolonglah diakurin ini orang. Masalahnya saya udah sumpah, pakai demi Allah. Demi Allah ini bagaimana? Tapi islah itu bagus, damai itu bagus, damai. Suka ditulis di pinggir jalan, damai itu indah. Maka kadang polisi aja nanya, baca tuh, damai itu indah. Itu damai aja dah. Emang indah. Itu begitu saudara. Damai. Kata kita, saya udah sumpah, kagak bakalan mau damai. Enggak. Ini bagaimana? Kita terabas sumpah, bayar kafarat sumpah, kita bertahan dengan sumpah, islah, mendamaikan orang ribut, ganjarannya gede banget, ditumpahin ke bumi orang muat. Saking banyaknya itu ganjaran mendamaikan orang ribut. Begitu, ribut mulu, capek. Ini bagaimana? Kata Allah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tuslihu bainan nas. Jangan sampai sumpah demi Allah itu menjadi tembok penghalang untuk Anda melakukan perdamaian antara dua orang yang bertikai. Artinya Anda labrak aja sumpahnya, kerjakan, perbuat mendamaikan itu, karena itu lebih baik sebagai sifat orang beriman. Namun bayar kafarat. Apa kafarat sumpah? Kalau udah sumpah kayak nadar, merdekakan budak kalau telat. Kalau enggak, kafarat sumpah sedekah sama 10 orang miskin. 10. Makanya ulama dulu lebih rapih cara bayar fidyah. Kalau kita biasanya orang meninggal yang difidyahin puasa Ramadan, berapa hari dia tinggalin, berapa bulan, ini kita fidyahin. Suka bagi beras, itu satu. Kadang ada dengan fidyah sholat, berapa kali sholat selama hidupnya, jumlah 2.500 ya, 2,5 ton keluarin. Ada 2 di masyarakat, tapi orang dulu bukan 2 doang, masih nambah. Kafarat ini bukan sholat puasa doang, tapi ada namanya kafarat yamin, denda sumpah. Kali aja dia waktu hidupnya sumpah-sumpah, kalau mau ikhtiar jangan sok puasa doang, tambah juga kalau mau ikhtiar sama sumpah yang dia lakukan. Belum lagi dulu zaman hidupnya nadar, kafarat nadar, bayar lagi tuh. Orang dulu sampai kayak begitu, ngati-ngati pada agama. Karena kalau kita udah ngomong demi Allah, beresiko. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, imam madhab kita, kata beliau, ma halaftu fi umri qattu walau kuntu shadiqan. Aku itu seumur hidup belum pernah ngomong demi Allah walaupun benar. Bener aja nggak mau Allah dijadiin bemper ketinggian. Saya benar gitu doang. Saya nggak mau ngomong demi Allah, nggak mau. Terlalu murah harganya Allah dijadikan tameng dalam sebuah sumpah. Begitu kata Imam Syafi'i. Sekalipun saya benar. Jadi saudara,
Intinya, bila kita dihadapkan dua perkara, kita bersumpah dan kebaikan, mana yang harus diambil? Apakah bertahan dengan sumpah sehingga kita tidak berbuat kebaikan, ataukah kita labrak sumpah sehingga kita berbuat kebaikan namun beresiko bayar kafarat yamin, bayar denda sumpah? Kata Allah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Apa yang melatar belakangi turunnya ayat 224 ini? Sebetulnya banyak riwayat, tapi muallif kita, mufassir kita, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip satu riwayat saja, yaitu kasus yang menimpa Sayyidina Abdullah bin Rawahah bersama iparnya yang bernama Bashir bin Nu'man. Bashir bin Nu'man. Ibnu Abbas menjelaskan, kata Syekh Nawawi, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sehingga waktu Rasulullah wafat umur Ibnu Abbas 13 tahun, sebab Nabi di Madinah 10 tahun. Dia masih bayi, udah diajak hijrah oleh abahnya yang namanya Abbas. Jadi di Madinah umur 3 tahun udah ikut Nabi, dari bocah 3 tahun sampai umur 13 tahun. Ibnu Abbas bilang, Ibnu Abbas ini kecilnya pernah diludahin Nabi, didoain, ya Rob, ini bayi berikan pemahaman tentang Islam dan ajarkan pada ini bayi tafsir Al-Quran. Bahasa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas bercerita awal mengapa ayat ini turun, latar belakangnya apa. Ada kasus yang menimpa 2 orang, ipar ketemu ipar. Ada orang namanya Abdullah bin Rawahah, punya adik. Adiknya dinikahi oleh temannya namanya Bashir bin Nu'man. Ini yang namanya Abdullah bin Rawahah sama iparnya baik, ditolong iparnya, kesulitannya ditolongin iparnya, semuanya. Tapi ternyata si ipar ini ada masalah. Akhirnya ipar ribut sama adiknya Abdullah bin Rawahah. Adiknya sama lakinya ribut, lalu dilaporin sama Abdullah bin Rawahah. Kata Abdullah bin Rawahah, kagak bisa saya untuk menyelesaikan keributan yang terjadi. Emang apa? Emang dulu gua bantu adik gue, ipar gue juga gua tolongin, tapi kurang ajar sama gue.
Jadi gua itu sumpah demi Allah, pokoknya gua kagak mau bantu. Kalau ampe adik gua ribut sama lakinya, gua kagak bakalan tolongin. Terserah dia, ribut-ribut. Emang orang kelakuannya begitu, najong dia. Najong itu apa ya? Ya kayak begitu dah. Saya suka dengar itu bahasanya. Apa itu najong ya? Kita bergaul ini dengan teman-teman punya aja bahasa. Tapi kira-kira begitu tuh maknanya kan. Ini kagak mau. Abdullah bin Rawaha nolongin. Kata Abdullah bin Rawaha, masalahnya saya dulu demi Allah kagak bakal gua tolongin. Pakai demi Allah, kalau gua tolongin gua melanggar sumpah, tidak komitmen menjadi orang beriman. Nama Allah masalahnya. Kata temennya, kalau lo kagak berbuat baik, lo bertentangan dengan iman lo. Sebab orang mukmin itu demen menaburkan kebaikan. Bingung Abdullah bin Rawaha, bagaimana ini? Kalau saya tolongin biar akur, saya melanggar sumpah nama Allah. Kalau gua bertahan dengan sumpah, sianan juga ipar dan adik gua. Aduh, bingung juga. Tepok jidat juga tuh Abdullah bin Rawaha. Ya salam. Dia datang kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat surat Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha murtatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Ada riwayat lain kasus yang sama, yaitu Sayyidina Abu Bakar bersama Mistah. Mistah ini keponakannya banyak dibantu oleh Abu Bakar. Tapi ada kasus gosip luar biasa, fitnah keji, mengkriminalisasi ulama, menganggap seorang ustadzah Aisyah anaknya Abu Bakar dianggap ada chat mesum, dianggap dia berbuat serong, namanya disebut hadisul ifik. Nanti panjang di depan kita bedahnya, enggak di sini. Mistah yang dibantu oleh Abu Bakar terbawa juga oleh opini yang luar biasa, viral berita, baik itu di Facebook maupun di WA grup, rame cerita macam-macam kasus Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Nabi pun juga diam. Lama itu kasus itu, sampai nanti turun ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dan seterusnya nanti di depan. Moga kita panjang umur sehat badan. Kita bedah kasus itu, peristiwa panjang dengan hadis di Bukhari Muslimnya juga panjang hadis ifik terkait kalungnya Siti Aisyah yang ketinggalan. Abu Bakar bersumpah tidak bakalan bantu Mistah. Turun juga ayat ini, wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Sehingga bahasa Ibnu Abbas menyoroti ayat ini, maknanya begini, kata Ibnu Abbas,
hai kaum muslimin, cabut sumpahmu, kerjakan yang lebih baik, tapi ingat kudu bayar kafarat. Jangan bertahan dengan sumpah yang menyebabkan kita tidak berbuat baik. Jangan. Demi Allah, kalau sampai saya kalah jadi RT, saya mau mogok makan. Aduh, modal. Pakai demi Allah. Nggak usah. Langgar aja sumpahmu. Begitu. Emang gak perih. Perih, nahan lapar aja perih. Pakai demi Allah. Langgar. Yang bikin susah-susah diri. Pakai demi Allah, demi Allah. Nggak usah. Itu bahaya. Kayak begitu. Jadi rahmat Allah luas bila kita bersumpah yang tidak baik, artinya melanggar sifat-sifat seorang mukmin yang tiga: menabur kebaikan, gemar bertakwa, gemar mendamaikan keributan. Bila hal ini terhalang dengan sumpah serapah kita, Al-Quran menyuruh terabas saja sumpahnya, langgar aja sumpahnya, bayar kafarat, teruskan menabur kebaikan, teruskan melestarikan ketakwaan, dan teruskan program hidup mendamaikan pertikaian. Karena itu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza halafta ala yaminin wa ra'aita ghairaha khairan minha fal ta'ti billadhi huwa khair wa kafir ala yaminik." Apabila Anda bersumpah, demi Allah saya tidak bakalan bantu dia, demi Allah saya tidak bakal tolongin dia, namun nolongin itu akhlak mukmin, membantu itu akhlak mukmin, maka sikap sebagai muslim yang benar, kata Nabi, langgar sumpah itu bayar denda, kerjakan menolong, kerjakan membantu. Inilah salah satu makna daripada ayat yang kita baca. Panjangnya nanti pada kitab Simarul Yamiah, sesudah beres masalah haji, bakal ada bab nadar dan bab sumpah. Di sanalah aturan hukum-hukumnya akan dibedah panjang lebar. Tapi sebelum ini poinnya sudah kita dapat. Minta izin kajiannya segini sebab ada pertanyaan tadi dibisikin, ada yang nanya. Baik, biar tidak panjang, tadi yang bisikin mau kondangan. Baik, dipersilakan. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab.